Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya sehingga kita semua boleh berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif bersama Ibu Justina Woga. Adapun acara kita yang pertama doa pembuka, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan Ibu Pemateri, dan yang terakhir doa penutup. Kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Saya minta kesediaan Ibu Udis untuk pimpin kita doa pembuka. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini. Kami mohon lewat perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus, Bapa kami yang ada di surga dan di tengah-tengah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa. Terima kasih Ibu Udis. Kita lanjut acara berikut sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kesempatan saya beri. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru SDI Jakarta. Pertama-tama kita harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan perlindungan sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini merupakan hari bagi calon guru penggerak untuk mengadakan sosialisasi, diseminasi budaya disiplin positif. Diseminasi merupakan salah satu program guru penggerak. Diseminasi disiplin positif itu merupakan memotivasi bagi kita guru serta warga sekolah untuk menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah maupun di kelas kita masing-masing saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Harapan dari saya sebagai kepala sekolah, kita semua dalam mengikuti kegiatan sosialisasi diseminasi disiplin positif hari ini oleh calon guru penggerak, kita semua mengikuti itu dengan baik supaya kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersamaan. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan singkatnya untuk kita semua pada hari ini. Kita lanjut acara berikut, sambutan Ibu Pemateri. Kepada Ibu Yu, saya persilakan. Baik, saya diawali dengan sebuah pantun. Makan nasi pakai sambal ikan, tidak lupa pakai santan dalam keraput. Kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat sekalian, saya ucapkan selamat siang, salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDI Kekakapa, Ibu Sofia Elu, SPD SD. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada siang ini, yang berbahagia pula. Yang pertama, Pak saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, walaupun dengan keadaan sakit, tapi tetap memberikan dukungan kepada saya, sehingga dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini dan berjalan 1 jam ke depan boleh berjalan dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sempat menyempatkan diri hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan saya di kelas 5 ini, yaitu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Walaupun di tengah kesibukan, tapi tetap membantu saya, mendukung saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang berikut, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yusina Boga, SPD SD. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDI Kekakapa Kecamatan Poawai, Kabupaten Nagekio. Jadi di sini tujuan saya untuk diseminasi kegiatan budaya, diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang saya dapatkan pada modul 1.4 itu dengan tujuan yang pertama, saya membuat aksi nyata di tempat sekolah saya tentang budaya positif. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang saya dapatkan atau saya belajar dari pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4 ini perlu saya berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian, karena ilmu kalau simpan sendiri pasti tidak akan bermanfaat. Setidaknya saya harus berbagi kepada Bapak dan Ibu guru sehingga boleh diterapkan di sekolah kita nanti. Yang berikut, tujuan saya mengadakan sosialisasi budaya positif ini yang berikut untuk bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah kita ini, di lembaga SDI Kekakapa ini, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kita. Kalau seandainya berjalan hanya 1 atau 2 orang saja untuk melakukan budaya positif, maka budaya positif di sekolah kita ini tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun tentu kemajuan sekolah kita ini masih tetap di tempat kalau tidak diterapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk tidak mempanjangkan waktu lagi, saya langsung saja menjelaskan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita, di mana saya sudah dapat belajar 2 minggu di modul 1.4. Sekarang saya terapkan hanya waktu 1 jam saja. Jadi bersama-sama yang pertama itu
Sebelum mulai, saya ingin mengenali dulu saya punya fasilitator, itu Ibu Agustina Pantum Bogi, itu dari Maumere. Yang kedua, sebagai pengajar praktik saya, Maria Renedi Soa. Terus saya sendiri sebagai CBP Angkatan 11. Saya juga turut berterima kasih kepada Ibu Fasilitator dan pengajar praktik yang setia mendampingi saya ketika saya menemukan segala kesulitan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang berikut, sebelum masuk ke dalam budaya positif atau sosialisasi budaya positif, tentu ada kesepakatan yang perlu kita jalankan selama kegiatan ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sepenuhnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira dan semangat. Yang kelima, berbicara jika diberi kesempatan. Mungkin ada lagi kesepakatan dari Bapak Ibu Guru, mungkin bisa ditambahkan. Bagaimana? Cukup atau tambah lagi? Oke, sudah pas. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita sebagai guru perlu menerapkan beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita lanjut. Ya, yang pertama, disiplin positif. Tentu kata disiplin ini tidak asing lagi dalam pemikiran Bapak dan Ibu guru. Kira-kira disiplin itu dalam hal apa saja? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu, bagus. Ya, melaksanakan PBM di kelas. Ya, kebersihan lingkungan sekolah. Disiplin berpakaian. Ya, disiplin berpakaian. Ya, itu merupakan beberapa contoh disiplin positif yang ada di sekolah kita, yang pernah kita buat di sekolah kita. Ya, jadi disiplin positif di sini merupakan suatu cara mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Di sini saya garis bawahi tentang disiplin diri, Bapak Ibu. Jadi disiplin diri itu kita mulai dari diri sendiri sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Ya, disiplin diri tanpa paksaan, karena takut atau karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, tetapi muncul dari dalam diri sendiri, motivasi internal berasal dari diri kita sendiri. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi disiplin diri itu kita dari diri kita sendiri. Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, tentu dari kita diri sendiri harus mendisiplinkan diri. Ya, yang berikut tadi, disiplin diri itu menyangkut dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi contoh nilai kebajikan. Yang pertama itu tentu saja
yang berasal dari profil belajar Pancasila. Ya, nilai-nilai yang tercantum dalam profil belajar Pancasila tentunya kita Bapak Ibu sekarang sudah masuk dalam kurikulum mereka, pasti kita akan mengetahui bahwa nilai-nilai yang ada dalam profil belajar Pancasila pasti sudah di luar dengan kita. Ya, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakar kemuliaan. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ya, yang kedua IBO Primary Years Program atau PYP, itu nilai yang ada di dalamnya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang berikut 9 pilar karakter, itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari ketiga contoh nilai kebajikan ini saling keterkaitan Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dulu. Ya. Ya, ini sudah ada. Terus yang ketiga itu kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Itu ada 3, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikut keyakinan kelas atau sekolah. Baik Bapak Mama, Bapak Ibu, keyakinan kelas atau sekolah ini memang di sekolah kita sering dengar peraturan. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Tentu tidak sama, ya. Kalau peraturan kelas itu lebih guru yang membuat peraturan. Kalau keyakinan kelas itu siswa bersama guru. Kita menggali dari siswa. Mereka membuat sendiri keyakinan kelas. Ya. Ya. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Jadi begini Bapak Mama, kalau Bapak Ibu, kalau ini keyakinan kelas, contoh di kelas 5 itu sudah buat keyakinan kelas, itu kita menanyakan kepada mereka, kita suruh mereka tulis, kita bagi kertas plano atau stick untuk mereka tulis itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia hampir sama dengan kesepakatan kelas, tetapi perbedaannya dia menggunakan kata-kata yang singkat, jujur, menghormati orang lain, menggunakan bahasa-bahasa yang positif, tidak menggunakan bahasa negatif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu kan sudah negatif. Berarti kalau kita merubah tidak membuang sampah sembarangan, kita merubah kalimat itu menjadi kalimat positif.
buanglah sampah pada tempatnya, atau jaga kebersihan. Ya, seperti itu. Tidak menggunakan kata-kata kasar dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Berarti kalau kita masuk ke dalam keyakinan kelas, menggunakan kalimat yang positif. Ya, Bapak Ibu? Ya? Berarti sudah masuk ke saling menghormati, ya, saling menghormati atau saling menghargai. Jadi itu Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu bisa dibuat di dalam kelas kita masing-masing. Tentunya kalau memang keyakinan kelas dibuat oleh siswa sendiri, otomatis pasti mereka akan menaati apa yang mereka buat, apa yang mereka sudah tulis. Itu seperti itu Bapak Ibu. Yang berikut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Itu lebih abstrak daripada peraturan. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal. Itu berasal dari diri sendiri. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Itu seperti tadi, contohnya seperti tadi. Yang keempat, sedikit saja biar mudah diingat. Yang berikut, dapat diterapkan di kelas. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu kita minta dari semua anak. Terus mereka tempelkan di depan kelas, atau di papan tulis, kita bagi kertas plano. Mereka tempelkan di papan tulis. Kita menugaskan salah satu murid untuk baca kembali keyakinan dari teman-teman yang sudah buat. Setelah itu kita lihat kembali, kita tinjau kembali, kita lihat apakah kesepakatan atau keyakinan kelas ini sudah pas atau belum, ataukah yang perlu kita rubah kembali, mungkin rubah ke kalimat yang positif, dalam bentuk positif. Setelah kita sudah sepakati bersama keyakinan kelas yang sudah buat, kita tempelkan di sudut ruangan atau di depan kelas yang lebih itu, supaya ketika mereka masuk kelas mereka langsung baca. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Sekarang kita kembali lagi ke anak, berarti kebutuhan dasar anak, ya, kebutuhan dasar anak. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi, Bapak Ibu, setiap hari kita memperhatikan anak. Ketika mereka berbuat kesalahan di sekolah, pasti kita melihat kembali kebutuhan dasar yang ada dalam diri mereka, apakah sudah terpenuhi. Kita tidak mentang-mentang menyalahkan anak seperti itu. Contoh, anak yang tidak bawa bekal ke sekolah, itu kita melihat kembali, oh, kebutuhan dasar ini sudah dipenuhi atau belum. Kita lihat, kalau yang
tidak bawa bekal ke sekolah, itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi? Betul sekali, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti pangan, sandang, dengan pakaian, ya, dan pakaian. Tidak bawa bekal ke sekolah, itu otomatis pangannya itu tidak terpenuhi, ya. Orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak ketika pergi ke sekolah. Nanti di sini saya jelaskan ada sebuah kasus. Ya, kita dari 5 kebutuhan dasar tadi, kita coba melihat, kita telusuri atau kita telah kasus yang ada di depan. Itu sebuah contoh. Ibu Flora, guru balik kelas 8A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Irjen. Beberapa anak telah mengeluhkan kelakuan Irjen yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika bapak ibu menghadapi situasi seperti Ibu Flora, apa yang bapak ibu lakukan? Menurut bapak ibu, kira-kira apa alasan Irjen melakukan hal itu? Alasan yang pertama, sampai dia merampas makan siang teman-temannya. Ya, betul. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan atau membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Irjen adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dia lapar, kalau tidak, dia tidak berusaha untuk merampas atau meminta bekal temannya dengan paksa, pasti dia akan lapar dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut, alasan yang berikut, mungkin ibu sekolah bisa. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Irjen adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Luar biasa ibu kepala sekolah. Tepuk salut untuk ibu kepala sekolah. Tepuk salut, 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 salut. Ya. Jadi alasan yang kedua itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya akan memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Irjen adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus alasan yang berikut, mungkin Ibu Eti bisa menjawab. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Irjen sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya. Terima kasih Ibu Eti, luar biasa. Ya, alasan yang ketiga itu temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dia pakai rampas dan paksa, terpaksa kasih. Ya, maka sebetulnya Irjen itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang berikut, alasan yang keempat, ya, mungkin Mama Udis. Alasan yang keempat, karena Irjen tadi merasa bosan dan bekal atau makanan yang ditawarkan ibunya dari rumah, karena ibunya sedang membawakan
sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Luar biasa Ibu Dis, terima kasih banyak. Jadi alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Ini hari sambal ikan, besok sambal ikan, lusa sambal ikan. Paling tidak dia melihat bekal temannya yang berbeda. Contoh temannya pakai sambal tahu tempe. Pasti dia ingin mendapatkan bekal dari temannya itu. Ya. Jadi maka Irjen tadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu akan kebebasan. Ya, kebebasan. Alasan yang kelima itu ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ketika ia telah merampas bekal makanannya dengan paksa. Dia hanya melihat wajah teman-temannya, pasti teman-teman itu pasti punya wajah yang cemberut. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Karena kesal, karena makannya dan menurut dia ekspresi wajah teman-teman itu lucu. Ternyata menurut dia saja, tetapi teman-teman itu pasti dengan mengungkapkan rasa kecewa dengan wajah yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Irjen sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, yang berikut kita belajar lagi tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini kita bisa melihat, kita bisa merefleksi posisi kita saat ini berada dalam posisi kontrol apa. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Baik. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Bapak Ibu tidak terlalu lihat karena kecil. Ya. Yang sebagai penghukum itu kita seringkali ketika melihat anak, contoh kasus anak ketika datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sebagai guru, kalau dalam posisi kontrol penghukum, pasti ketika dia datang kita langsung menggunakan kata-kata kasar. Kenapa kau datang terlambat? Kau buat apa di rumah? Seperti itu Bapak Ibu. Kau tidak pernah masuk kelas. Atau silakan engkau lari keliling lapangan 10 kali. Itu posisi penghukum. Pasti guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, mungkin skor anak dalam kelas, atau berdiri 1 kaki depan kelas, atau lari keliling lapangan seperti itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Ya. Pasti hasilnya itu, kalau kita sebagai penghukum, hasilnya itu anak dia akan jadi pemberontak atau pendendam, atau bisa menyalahkan orang lain, ya, mungkin menyalahkan orang tua di rumah atau pendendam. Kita tidak tahu Bapak Ibu, ketika kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ketika saya refleksi cukup luar biasa, sangat menyentuh sekali, karena yang 5 posisi kontrol guru ini seolah-olah menegur kita sebagai guru. Kita bisa dalam keseharian kita, pikiran kita menggunakan
menggunakan posisi kontrol yang mana. Tapi ketika refleksi, aduh kita sungguh berdosa terhadap anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus yang kedua, posisi guru pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu kita biasa sering menggunakan kata-kata lembut, tetapi isinya itu memojokkan siswa. Isinya itu ketika kita bertanya sesuatu kepada siswa, kita lebih menyalahkan siswa gitu. Itu pembuat merasa bersalah. Kamu tuh kenapa? Kamu ini kenapa? Tapi kita tidak pernah menanyakan apa alasan sampai engkau datang terlambat. Kamu tidak kesian ibu ya? Nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Seperti itu. Kalau kita menemukan kasus anak di dalam kelas, contoh sering menyontek dalam kelas atau datang terlambat, tadi salah satunya seperti kita alami di sekolah kita, lebih banyak itu siswa yang banyak datang terlambat. Seperti itu. Terus yang ketiga, sebagai teman, ya, sebagai teman. Kontrol guru yang ketiga itu sebagai teman, itu biasanya lakukan itu untuk bapak ibu ya. Kalau sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Besok jangan terlambat lagi ya, jaga ibu ya. Nanti ibu juga ditegur oleh kepala sekolah. Seperti itu kalau kita posisi sebagai teman, ya. Terus yang berikut, posisi guru sebagai pemantau, ya. Posisi guru sebagai pemantau, pasti kita tanya apa peraturan ketika melihat anak menggunakan sepatu, contoh hari Senin harus menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih. Tapi ketika ada anak yang melanggar, kita punya keyakinan kelas itu, contohnya pakai sepatu putih, kebalikan dengan kita punya aturan, kita sering tanya, kamu tahu tidak aturan kita? Apa peraturan kita? Ya, itu seperti itu. Konsekuensinya apa? Kita sering memberikan konsekuensi kepada anak ketika anak ini melakukan pelanggaran, ya. Itu sebagai pemantau. Yang berikut sebagai manajer, ya. Manajer pasti kalau guru sebagai manajer selalu menanyakan kepada anak, apalagi kalau di dalam kelas kita sudah terapkan keyakinan kelas, pasti kita akan tanya ketika dia datang terlambat, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Seperti itu. Terus kalau kamu meyakini kamu mau memperbaikinya, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Itu seorang guru yang mengambil posisi manajer, ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi ini, kira-kira yang pas untuk kita sebagai guru itu, kita ambil posisi kontrol guru yang sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Kalau dari saya, mungkin kita ambil posisi sebagai manajer, dan bisa mencari tahu apa dari anak dulu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru yang ini, di antara kelima kontrol guru tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif dalam diri murid. Bapak Ibu, apakah kita bisa merubah posisi kontrol kita yang selama ini sebagai teman, sebagai pemantau? Kalau penghukum saya rasa tidak mungkin selama ini, ya. Apakah bisa berubah menjadi posisi manajer?
ya, dan harus bisa. Berarti kita harus kurangi rasa emosional kita yang selama ini pernah kita buat, ya. Kadang-kadang ini contoh kecil saja, ketika anak berbuat salah, kita langsung, oh kau tidak seperti teman ini itu baik sekali. Itu secara tidak langsung kita membuli Bapak Ibu. Kita membuli bukan hanya antara anak dengan anak, tapi guru dengan anak. Jadi perlu itu yang harus kita jaga dan harus kita berusaha. Kalau kita tetap pada posisi merubah pada posisi manajer, otomatis siswa akan menerima kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Yang berikut segitiga restitusi. Baik, tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tahapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menemukan anak yang berbuat salah di dalam lingkungan sekolah kita atau di dalam kelas kita, kita menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Kita menggunakan segitiga restitusi. Pasti anak itu dia tidak akan merasa minder. Namanya segitiga restitusi, kita hanya bertemu dengan anak itu saja, ya. Tidak pakai teriak-teriak atau bagaimana, ya. Itu yang pertama, itu menstabilkan identitas. Contoh kasus ketika kita melihat anak itu menyontek dalam kelas, kita perhatikan dari pribadi kita seorang guru, kita perhatikan. Kita jangan langsung, oh kenapa kau menyontek? Kita lihat, kita amati dulu. Sebentar, baru kita panggil dia. Panggil, kita menggunakan ini, tahapan ini, segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita panggil. Contoh, kita panggil dia, ini Risna, sini ibu ada perlu sebentar, 4 mata saja. Ketika dia datang, kita bertanya, kita stabilkan stabil dulu dia punya posisi diri dulu. Kita jangan langsung ke intinya, ya. Apakah kamu sudah istirahat tadi? Oh sudah ibu. Oh Risna tahu kenapa ibu panggil Risna ke sini? Oh tidak tahu ibu. Kita kasih netra dulu. Dia tidak tahu. Karena kita yang kita panggil dia, kita amati pada saat proses berlangsung ketika dia menyontek tadi. Ya. Oh tidak tahu ibu. Oh begini. Ibu sempat panggil Risna ke sini karena tadi pada saat kita ulangan bahasa Indonesia tadi, ibu melihat Risna tadi sempat menyontek ucapan teman. Seperti itu. Kita netra dulu punya pikiran supaya tidak ini. Terus yang kedua itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, Risna, apakah menyontek itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Kita tanya dulu, perbuatan yang baik atau tidak? Oh tidak baik ibu. Pasti dia sudah tahu, oh menyontek itu tidak baik. Ya, setelah itu kita langsung, oh Risna, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti berbuat salah, termasuk guru juga pasti berbuat salah. Di sini ibu guru tidak akan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini ibu guru hanya ingin mencari tahu, ya, membantu Risna untuk mencari solusi. Kenapa Risna menyontek? Tanya dia, kenapa Risna menyontek? Pasti dia akan memberikan alasan, ya. Alasan engkau menyontek tadi apa Risna? Pasti dalam pikiran dia, oh ibu, pengaruh saya tidak belajar ibu. Pasti akan berikan jawaban seperti itu. Kita tanya lagi, kenapa tidak belajar nak? Tanya lagi dia, kenapa tidak belajar ibu? Tadi malam mungkin dia kasih alasan, ibu mungkin tadi malam saya nonton HP atau bermain game seperti itu. Terus, oh iya, jadi engkau nonton HP itu pernah kalau nonton HP dan main game itu akibatnya Risna tidak belajar. Nanti ketika ulangan Risna tidak mengerjakan
tidak bisa mengerjakan soal sendiri, jadi Risna menyontek teman punya. Ya, itu divalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita masuk pada keyakinan. Ya, setelah kita temukan alasan sampai Risna menyontek, kita masuk ke keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama siswa tadi. Ya, Risna, kira-kira engkau masih ingat keyakinan kelas apa yang kita buat di kelas tadi? Yang sesuai dengan masalah Risna, contoh menyontek, pasti dia akan menjawab. Kalau kita buat keyakinan dengan bahasa-bahasa yang singkat, pasti dia akan tahu. Oh, dilihat, oh dari peduli, kejujuran, menghormati, menghargai, empati, pasti dia pilih, oh ibu, saya tidak jujur ibu, ya, atau jujur keyakinan, oh jujur dalam bertindak, oh iya, apakah itu penting? Jujur dalam bertindak itu apakah penting untuk diri kita? Pasti dia jawab, oh penting. Nah, setelah dia jawab penting, tanya lagi dia, ya, ketika engkau yakin tidak? Oh yakin ibu. Ya, ketika engkau yakin, apakah Rizka ingin memperbaiki kesalahannya? Pasti dia bilang, iya ibu, saya ingin memperbaiki kesalahan ibu. Nah, tanya lagi dia, oh kira-kira dengan cara apa supaya Rizka itu tidak boleh menyontek lagi? Pasti dia akan jawab, ibu, saya akan belajar lagi atau saya berdoa kepada Tuhan sehingga saya dalam mengerjakan tugas bisa dikerjakan dengan sempurna atau dengan baik seperti itu. Nah, setelah dia menjawab itu, kita sebagai guru kita berikan apresiasi kepada anak. Oh ya Rizna, ingat ya, jadilah pribadi anak yang baik, ya, jadilah anak yang selalu jujur dan bertindak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita selalu berikan penguatan untuk anak ketika berbuat salah. Ya, mungkin seperti itu untuk tahapan studi restitusi bagaimana Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan di kelas, bisa diterapkan di kelas, Mang Udin, Mang Yo bisa diterapkan di kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang berikut ini, ya, saya hanya menjelaskan sedikit tentang menstabilkan identitas. Itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang pertama, kita selalu pegang pada bahasa bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang berikut, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nanti kita tanyakan pada siswa seperti itu. Pasti mereka akan menjawab tidak ibu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan juga sikap yang lain, yang baru. Ya, mau kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Apa nilai kita, nilai keyakinan yang kita percaya di kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati? Yang ketiga, kamu ingin anak ini seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan seperti contoh singkat tadi.
Baik, Bapak Ibu, ini hanya sekilas video kelas 5 Nasrin. Sepagi sudah duduk. Kira-kira ini Nasrin yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, datang terlambat. Ya. Dan kita mengamati, setelah itu kita panggil dia. Baik Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi. Saya ambil salah satu kasus di kelas 5 seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Bisa ke Bapak Ibu? Bisa. Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, baik. Itu contoh segitiga restitusi. Ya, contoh segitiga restitusi apabila kita menemukan anak yang berbuat kesalahan di kelas atau di lingkungan sekolah, tinggal kita sebagai guru kita menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Tentu anak itu dia tidak akan merasa minder Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak ada pakai kayu-kayu Bapak Ibu. Seperti itu ketika
kami mempelajari modul ini, kami sering refleksi atau sharing pengalaman kami ketika waktu logal karya itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu selama diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Ibu Pinje. Lebih baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Yus yang sudah memaparkan materi dari modul ajar yang didapatkan oleh Ibu Yus dari CGP. Jadi dari materi diseminasi budaya positif yang disampaikan tadi sangat bagus dan dapat memberi refleksi bagi kita guru dalam menangani masalah ketika anak-anak melakukan kesalahan. Kita jangan langsung memberi hukuman fisik. Jadi kita harus lebih banyak menanyakan sehingga anak itu datang terlambat atau mereka melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Jadi terima kasih banyak Ibu Yus dengan materi yang kami dapatkan hari ini. Untuk kedepannya kami akan berusaha sedikit demi sedikit, kami akan merubah pola-pola yang salah yang kita terapkan kepada siswa. Jadi dari saya hanya sekian. Baik, terima kasih Ibu Pinje sudah memberikan pembalik yang baik untuk saya. Yang berikut mungkin saya akan dari Ibu Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini mengenai diseminasi disiplin positif, diharapkan kepada Bapak Ibu guru untuk kita semua termasuk kepala sekolah menerapkan apa yang kita sudah dapat hari ini tentang disiplin positif itu dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah ini. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Sekolah. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Ayo. Satu silakan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Pertama saya minta maaf kepada kepala sekolah. Mungkin saya bisa mengungkapkan hal-hal yang saya alami selama ini selama di lembaga SD beberapa ini. Ketika saya mengikuti materi yang diberikan oleh Ibu Sadin, ternyata saya baru bisa melihat pribadi saya selama ini yang saya jalankan di lembaga SD ini beberapa, terutama di hal saya itu harus selalu mengontrol diri saya bahwa saya ini adalah manusia yang tidak sempurna, yang selalu melakukan kesalahan, dan saya tidak boleh lagi untuk mengadili terutama siswa yang menjadi objek dari
tugas dan tanggung jawab saya yang saya jalankan di SDTG Berapa ini. Ternyata kita harus lebih banyak mencari tahu hal-hal yang baik dan yang kurang baik dari siswa. Barulah kita membuat solusi atau mencari solusi bersama siswa, pertama di kelas kita dalam melaksanakan PBL. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, 3 orang dari Kepala Sekolah, Ibu Mice dan Ibu Yos sudah mewakili untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah memberikan beberapa yang positif untuk saya dan juga untuk kemajuan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan ketika saya berbagi ilmu tentang materi ini, sekolah kita bisa mendapatkan kemajuan lebih dalam hal budaya positif. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, sebagai penutup, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam memberikan materi ini mungkin banyak hal-hal yang atau kata-kata yang menyinggung perasaan dari Bapak Ibu guru semua. Saya minta maaf, mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Mari kita beri tepuk tangan. Jadi terima kasih banyak Ibu Yus yang sudah memberikan materi untuk kita semua pada siang hari ini. Walaupun sedikit, tapi sangat bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik di lembaga ini. Jadi kita sudah dalam waktu 1 jam ini kita sudah bisa merefleksikan apa yang kita perbuat selama ini. Mungkin menurut kita baik, tapi sebenarnya itu menyakiti perasaan anak atau mungkin membuli anak. Kita entah sadar atau tidak sadar kita sudah melakukannya. Jadi mulai hari ini dengan kegiatan ini sudah membantu Bapak Ibu guru di lembaga ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Yus. Untuk itu sebagai ucapan syukur dan terima kasih juga kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Kepada Ibu Yo saya persilakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kami gunakan, di mana kami telah diberi materi untuk membuka wawasan kami sebagai pendidik dalam lembaga ini, dan semoga dengan tuntunanmu semua yang kami dapati hari ini boleh kami laksanakan di dalam tindakan kami setiap hari di sekolah maupun di rumah. Bapa dalam surga, kami pun menyadari bahwa selama ini kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu, terutama yang tidak berkenan di hati anak-anak kami. Kami mohon ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami harapkan, yang kami cita-citakan ke depan boleh berhasil dengan baik demi kemajuan lembaga SDI GKKPA ke depan nanti. Semua doa, harapan, dan niat yang kami wujudkan kepada-Mu hari ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa